Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Iis Nur Ainah dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.10, yaitu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Dan berikutnya adalah 4.10 bagian keterampilan menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dua ini. Diharapkan setelah pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Peta konsep untuk materi bioteknologi adalah seperti ini. Pengertian bioteknologi, ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi, perkembangan dan aplikasi bioteknologi tradisional dan juga modern, kemudian penggunaan organisme dalam bioteknologi, serta bioteknologi dengan kultur jaringan dan rekayasa genetika. Adapun pengertian ataupun definisi bioteknologi adalah bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio artinya hidup, teknos adalah teknologi. Sehingga makna dari bioteknologi mengandung arti ilmu yang menerapkan tentang prinsip-prinsip biologi. Ada dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional, contohnya tempe, tape, roti, dan lainnya. Dan begitupun dengan bioteknologi modern, contohnya adalah cloning, hibridoma, dan yang lain. Ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional biasanya memanfaatkan makhluk hidup secara langsung dan utuh, sedangkan modern biasanya hanya bagian-bagian tertentu dari makhluk hidup saja. Sedangkan prinsip dari konvensional biasanya menggunakan fermentasi, sedangkan bioteknologi modern prinsipnya dengan menggunakan rekayasa genetika dan teknologi reproduksi. Pelaku untuk konvensional biasanya masyarakat awam pun bisa, jadi tidak perlu keahlian khusus. Tetapi kalau untuk yang modern perlu keahlian khusus seperti seorang saintis. Alat dan proses biasanya untuk konvensional sederhana, sedangkan yang modern canggih dan modern. Skala produksi dan biaya biasanya untuk konvensional sedikit dan lebih relatif murah, sedangkan untuk modern biasanya lebih mahal. Contoh dari bioteknologi konvensional di sini ada yogurt, tapai, tempe, roti, nata de coco, kecap, minuman beralkohol, dan keju. Sedangkan bioteknologi modern, contohnya di sini ada hormon insulin sintetik, tanaman transgenik, inseminasi buatan, pembentukan bayi tabung, dan sebagainya. Ada beberapa karakteristik bioteknologi konvensional. Contoh-contoh bioteknologi konvensional bisa dilihat di gambar ini. Ada yogurt, nata de coco, tempe, tape, dan kecap. Kelebihan dari konvensional yaitu biaya produksinya murah. Teknologi menggunakan peralatan sederhana, kemudian pengaruh jangka panjang sudah diketahui, jadi biasanya tidak terlalu berimpact pada lingkungan. Kemudian, tapi kelemahannya lumayan banyak, yaitu kalau bioteknologi konvensional, perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu yang relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, reproduksi dalamnya skala kecil, reproses relatif belum steril, kemudian kualitas hasil belum terjamin. Ini bertolak dengan karakteristik bioteknologi modern. Bioteknologi modern contohnya adalah ini cloning kambing doli. Kelebihannya adalah hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Tapi kelemahannya adalah biaya produksi relatif mahal, menjadikan jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi canggih, pengaruh jangka panjangnya belum diketahui. Kadang bisa saja kontradiktif dengan lingkungan.
Penerapan bioteknologi kehidupan ada beberapa bidang. Bidang industri, contohnya minuman alkohol. Bidang pertambangan, contohnya melepas biji emas. Industri obat-obatan, contohnya penisilin. Produksi sumber energi, itu contohnya biogas. Bidang pertanian, contohnya hidroponik, kultur jaringan. Bidang peternakan, cloning dan vaksin hewan. Bidang reproduksi, contohnya bayi tabung dan inseminasi. Nah, untuk bioteknologi modern contohnya ini adalah cloning. Cloning ini adalah dimulai dengan diambilnya nukleus donor dari kambing ini white face ya, Dorset. Sedangkan yang ini adalah kambing black face. Di sini artinya mukanya hitam. Di mukanya yang kambing yang black face itu diambil sel telurnya, kemudian sel telurnya dikeluarkan. Jadi dia tinggal bulat saja. Kemudian nukleus atau inti dari kelenjar mamainya di sini sel tubuh boleh sel tubuh aja, bisa sel mamai, bisa sel badan yang lainnya, diambil kemudian dimasukkan. Dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik, kemudian diputar secara gerakan sentrifugal, dia difusikan, kemudian bersatu. Setelah bersatu, setelah fusion, maka sel ini berkembang membelah menjadi 1, 2, 4, 8, 16, 32 seperti morula begini. Nah, sel yang disatukan yang membelah tadi kemudian dimasukkan ke dalam rahimnya si black face. Ini black face. Dimasukkan seolah-olah ini adalah menjadi 2N. Jadi kalau ini adalah N, tapi dihilangkan intinya, sedangkan ini sel mamai 2N. Jadi dia 2N. Masuk ke dalam rahim si betina blackface, kemudian dikembangkan di dalam tubuh blackface. Tetapi ketika dilahirkan, embrio berkembang menjadi seekor domba doli atau domba yang putih ini. Jadi walaupun dia berada di rahimnya blackface, tetapi karena dia berasal dari nukleus ini, maka dihasilkanlah domba doli hasil cloning yang persis seperti induk yang nukleus donor. Ini adalah kultur jaringan. Kalau kultur jaringan itu misalnya ini ada tanaman induk, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kita sebut explant, kemudian simpan di media kultur. Media kultur ini adalah sterilisasi explant dengan alkohol 70% dan NaOCl 5%. Kemudian explant ini akan disimpan di dalam laminary flow, yaitu dalam satu kotak, kemudian diberi pencahayaan, kemudian explant tadi akan berubah menjadi kalus. Kalus adalah jika tadinya ukurannya misalnya 2-3 cm, kalau sudah menjadi kalus dia sudah berkembang menjadi 2,3 atau 3,4 cm. Jadi sudah tumbuh jaringan di samping kanan kirinya. Kemudian maka akan tumbuhlah tunas. Kalau sudah terbentuk tunas, ini adalah tahapan inisiasi untuk menghindari pencoklatan di subkultur setiap 12-20 jam sehari. Ini biasanya disterilisasi laminary flow-nya atau tempat hidupnya. Tahapan induksi tunas ini maka akan ketika di samping kalus itu muncul tunas, maka ini kita sebut plantlet atau plantet. Jadi urutannya adalah jaringan dipotong-potong, itu kita sebut explant. Explant itu disimpan di dalam laminary flow, kemudian diberi media agar kemudian dia akan tumbuh menjadi kalus, jaringannya bertambah, dari kalus itu tumbuh jadi tunas, kemudian nanti diaklimatisasi, disimpan, maka aklimatisasi 2-4 minggu disimpan sehingga memberikan kesempatan untuk muncul akar. Jadi, dari satu tanaman induk bisa dihasilkan misalnya kita butuh 100 tanaman hasil kultur dan persis seperti ini. Jadi kultur jaringan ini persis seperti cloning, tapi cloning itu satu sel, tapi kalau jaringan, kalau pada daunnya itu adalah beberapa sel atau kumpulan dari sel, entah daunnya, batangnya, atau akarnya yang dianggap yang dibuat menjadi explant. Kemudian nanti dibiarkan di dalam bakteri. Kemudian
disimpan di dalam tangki fermentasi, maka si bakteri ini akan menghasilkan insulin. Jadi ini adalah proses yang kita sebut sebagai transplantasi gen. Jadi gen penghasil insulin di pankreas disisipkan ke plasmid, dimasukkan kembali ke dalam bakteri, dibiarkan bakterinya sehingga memiliki plasmid yang bisa mengekspresikan gen insulin. Nah, rekayasa teknologi DNA rekombinan ini juga bisa. Jadi plasmid itu sebagai vektor. Contohnya DNA yang akan diklon ya, sama aja sebenarnya. Ini contohnya misalnya ini plasmid, ini misalnya yang ungu ini adalah yang tadi, yang gen insulin. Maka menjadi DNA rekombinan. DNA rekombinan ya dimasukkan ke sel inang. Kemudian dia dibiarkan untuk berkembang. Nanti tahapan berikutnya si plasmid ini akan menguasai dan menghasilkan insulin. Jadi malah DNA bakterinya tersendiri kalah. Nah, ada lagi DNA isolasi. Kalau DNA isolasi ini dengan cara kultur bakterinya disentrifugal dengan putaran, kemudian nanti di sini ada supernatan yang sedangkan yang paling berat itu adalah pelet yang di bawahnya. Kemudian supernatannya yang dibuang, peletnya dibiarkan, kemudian diberi larutan 200 ini, kemudian dikasih larutan juga, kemudian dicampur secara inversi. Maka terjadilah inkubasi di suhu kamar. Nah, setelah diinkubasi di suhu kamar, diberi lagi larutan dingin, kemudian dicampur, diinversi, kemudian nanti disentrifus lagi. Setelah disentrifus, ini peletnya didapat lagi, kemudian ini dibuang, kemudian dilakukan lagi. Maka berulang sehingga nanti pelet yang didapatkan, jadi 3 kali pelet yang didapatkan itu adalah pelet DNA. Nah, pelet DNA itu, pelet itu artinya apa ya, butiran-butiran gitu. Kemudian nanti diberi etanol, disuspensi, kemudian nah ini nanti akan ditentukan ini adalah DNA. DNA itu kan berarti kumpulan dari gen ya. Nanti bisa diketahui, dipetakan si DNA ini memberikan gen apa saja. Misalnya kalau kita mengetahuinya, misalnya gen untuk tertentu, penghasil sifat tertentu. Seperti itu. Nah, untuk pengobatan bayi tabung ini sangat simpel. Biasanya permasalahannya adalah pada saat fertilisasi, maka dilakukan pengobatan pada perempuan, kemudian diambil ovumnya dari ovarium, kemudian sperma juga diambil, kemudian divertilisasikan di dalam petri dish. Setelah dia menjadi zigot, zigotnya morula blastula, maka blastula itu ditempelkan kepada rahim ibu. Kemudian dia hamil, jadilah bayi tabung. Berbeda dengan, ini pembuatan insulin seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, jadi hampir sama, yaitu dengan transplantasi gen melalui plasma. Jadi kesimpulannya, bioteknologi konvensional dilakukan praktis sebagai proyek akhir dan berkolaborasi dengan pelajaran lain dalam pelaksanaannya. Bioteknologi modern dilakukan dengan presentasi tiap kelompok untuk setiap. Ini adalah salah satu contoh latihan soal. Oke, siap saya berikan PPT-nya dan silahkan dikerjakan latihan 3, 4, 5. Ya, mungkin itu guru yang hebat adalah guru yang menunjukkan, memperlihatkan. Itu menurut Kiai Hajar Dewantara. Guru yang hebat, gurunya manusia, adalah guru yang ikhlas dalam mengajar dan belajar. Itu menurut Mudib Jatib. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Guru yang hebat itu yang memiliki rasa humor. Humor adalah salah satu sumber rasa gembira. Itu menurut Haryawan Junior. Oke, knowledge is important, but character is smart. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.